Halo Wangsit Lovers. Oke, ketemu lagi dengan Om Jero. Kali ini Om Jero enggak bahas soal-soal ya, tapi Om Jero akan bahas strategi UTBK dan SBMPTN. Begitu. Mungkin ini udah lama banget Om Jero enggak ngasih strategi UTBK dan SBMPTN begitu ya. Biasanya Om Jero ngasih strategi ini di grup-grup. Cuman tahun lalu Om Jero enggak buat begitu. Oke, kali ini akan Om Jero buat. Nah, kenapa sih gitu ya? Apa namanya? Pembeli buku Wangsit banyak yang lolos gitu ya. Jadi udah jutaan siswa gitu ya yang lolos pakai buku Wangsit gitu ya, dengan konsep belajar minimal dan hasil maksimal begitu. Nah, jadi banyak gitu ya orang melihat buku Wangsit materinya kurang gitu ya, soal-soalnya banyak ya, karena kita pakai konsepnya belajar minimal gitu ya. Jadi adik bisa lihat di video-video di channel Om Jero, video-video yang Om Jero upload gitu ya, materinya sangat minimal tapi kita bisa mengerjakan banyak soal begitu ya, banyak tipe soal karena kita belajarnya adalah minimal. Buat apa gitu ya materi yang bertele-tele begitu ya, tapi kita nggak bisa menjawab soal begitu. Nah, jadi di sini buku Wangsit gitu ya, memberikan materi yang minimal yang harus kita kuasai dan kita bisa menjawab banyak soal begitu. Itulah konsepnya. Dan mungkin inilah gitu ya kebutuhan siswa-siswa gitu ya, tentang bagaimana strategi belajar masuk ke PTN begitu. Jadi dengan belajar minimal ini dan pengalaman Om Jero gitu yang tadinya nggak bisa apa-apa begitu, sehingga bisa masuk ke PTN gitu ya. Jadi Om Jero dulu masuk ke FIKTM, kalau dulu namanya FIKTM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian gitu ya. Nah, sekarang bukan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ya, Fakultas Kebumian dan Teknologi Mineral gitu ya. Jadi Fakultas Ilmu dan Teknologi Mineral ya. Nah, kalau sekarang namanya FTTM begitu. Oke. Nah, jadi gimana caranya supaya lulus gitu ya, dari orang yang biasa-biasa aja. Kita kan punya kapasitas kemampuan biasa begitu ya. Tapi pengen lulus ITB gimana? Pengen lulus UI bagaimana gitu ya? Ya berarti butuh strategi. Perlu pintar nggak? Ya nggak perlu pintar begitu. Jadi kita nggak perlu pintar. Yang penting adalah strategi. Kita bermain strategi di UTBK itu gitu ya. Bukan bermain pintar atau nggak pintar. Pintar belum tentu bisa menjamin lolos UTBK begitu ya, kalau strateginya salah. Oke. Sebelum kita bahas tentang strategi UTBK dan SBMPTN, jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau misalkan ada yang nggak paham, dan bantu share gitu ya ke teman-temannya bagaimana cara masuk ke UTBK gitu ya biar lulus. Oke. Kenapa di sini 100% dijamin lulus SBMPTN? Ya kalau kita ikutin strateginya insya Allah 100% dijamin lulus. Karena apa? Karena Om Jero sudah berpengalaman untuk ini gitu ya. Jadi dari tahun 2007 di Kaskus begitu ya. Jadi banyak yang lolos dan sebagainya. Jadi udah jutaan siswa lolos dengan menggunakan strategi Wangsit. Oke ya, jangan lupa share ke teman-temannya. Oke. Nah, sebelum kita bahas tentang strateginya, kita harus tahu dulu sistem penilaian di UTBK gitu. Nah, sistem penilaian di UTBK itu dibagi menjadi 3 tahap ya. Tahap yang pertama adalah seluruh jawaban peserta UTBK itu diproses dengan dikasih skor 1 pada setiap jawaban yang benar, 0 untuk setiap jawaban yang salah atau tidak dijawab atau kosong. Jadi di sini adik-adik harus jawab gitu ya. Jadi benar atau nggak benar tetap gitu ya, kosong atau salah tetap dikasih nilai 0. Jadi nggak ada bedanya antara yang salah dengan yang kosong begitu, karena jelas di sini skornya dikasih 0 begitu ya. Oke. Nah, tahap yang kedua apa yang harus dilakukan gitu. Tahap yang kedua adalah menggunakan pendekatan IRT. Nah, maka setiap soal akan dianalisis karakteristiknya
Di antaranya adalah tingkat kesulitan relatif terhadap soal yang lain. Begitu. Nah, dengan berdasarkan pada pola respon jawaban seluruh peserta tes dengan menggunakan model matematika, maka akan dapat diketahui tingkat kesulitan soal-soal dikategorikan relatif mudah, sedang maupun sulit. Begitu ya. Nah, jadi kategori mudah, sedang, atau sulit itu bukan berdasarkan pengajar bimbel, begitu, bukan, gitu ya, bukan berdasarkan misalkan kata orang-orang yang pintar, bukan, begitu. Mungkin kata pengajar bimbel, misalkan soalnya sulit, ini termasuk sulit, ya belum tentu. Kalau misalkan siswa seluruhnya bisa jawab, ya berarti mudah dong, gitu ya. Jadi yang ditentukan adalah si peserta itu. Gitu ya. Jadi yang menentukan sulit atau misalkan mudah itu ya tergantung pada pesertanya, bukan bergantung pada penilaian kita, gitu ya, pengajar atau siswa yang pintar, bukan, begitu ya. Bisa aja ini soalnya mudah, tapi kalau misalkan siswa-siswanya pada nggak bisa jawab, ya berarti tergolong sulit dong, begitu ya. Jadi mudah, sedang, atau sulitnya itu tergantung pada siswanya. Apalagi sekarang dibagi menjadi beberapa sesi. Bisa jadi begitu ya. Yang sesi awal kategorinya sulit. Cuman karena ini siswa tahu soal tipe soalnya yang keluar seperti apa gitu ya, maka banyak yang belajar begitu. Karena banyak yang belajar dan persiapannya lebih matang, maka yang katanya di sesi pertama jadi sulit, jadi di sesi kedua, ketiga, dan seterusnya mungkin dianggap menjadi soal yang mudah begitu ya. Oke, nah tahap ketiga adalah karakteristik soal yang diperoleh pada tahap 2 digunakan untuk menghitung skor setiap peserta. Nah, jadi di sini setiap peserta mempengaruhi peserta yang lain. Nah, adik-adik bisa lihat di tryout-nya Wangsit gitu ya. Jadi itu secara real time akan terus berubah tergantung jumlah siswa yang masuk. Begitu ya. Jadi kalau misalkan kalau siswanya ada 1000 dengan ada 100 itu nilainya berbeda, begitu ya. Jadi tryout Wangsit benar-benar real pakai IRT. Jadi silakan ikuti tryout Wangsit ya. Nah, soal-soal yang relatif sulit akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibandingkan soal-soal yang relatif lebih mudah. Nah, sulit dan mudahnya ditentukan oleh siswa itu sendiri, gitu ya. Bukan berdasarkan asumsi panitia, bukan berdasarkan asumsi siswa yang pintar gitu ya, atau bukan berdasarkan dari pengajar, bukan begitu ya. Jadi kitalah yang menentukan nanti sulit atau mudahnya begitu. Tahap-tahap penghitungan ya, tahap-tahap penghitungan skor ini dilakukan oleh tim yang memiliki kompetensi di bidang pengujian, pengukuran, dan penilaian ya. Oke, ini berarti panitia nanti yang uji. Nah, kita lihat di sini gitu ya. Dengan metode penilaian baru ini gitu ya, karena ini baru di tahun 2018 begitu, jadi baru beberapa tahun, karena sebelumnya adalah pakai persentil gitu ya, pakai skor nasional begitu ya, pakai normal baku begitu ya rumusnya gitu ya. Nah, ini yang baru di UTBK mulai dari tahun 2018 adalah menggunakan IRT. Nah, contohnya seperti ini. Maka setiap peserta yang dapat menjawab soal yang sama dan benar, begitu ya. Nah, ini jumlah soalnya, gitu ya. Jadi jumlah soal yang sama dan benar akan dapat memperoleh nilai yang sama atau berbeda tergantung, gitu ya. Jadi walaupun sama, bisa sama nilainya, gitu ya. Bisa juga beda. Misalkan nih sama-sama dapat 5 soal, gitu ya. Si A dapat 5 soal, betul, gitu ya. Si B juga dapat 5 soal, betul. Nah, kalau pakai passing grade gitu ya, yang pakai persentase, kalau misalkan pakai persentase itu siswa ini nilainya sama kalau pakai persentase. Tapi kalau pakai RT bisa sama bisa beda tergantung soal yang dijawabnya. Gitu ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini, si A dapat soalnya misalkan bisa jawab nomor 1, 5, 7, 11, 13. Sedangkan si B adalah nomor 1, 5, gitu kan, 9, 12, sama 15. Nah, di sini nilainya bisa berbeda. Tergantung mana yang sulit. Begitu ya. Tergantung mana yang sulit. Apakah nomor 11 yang lebih sulit daripada nomor 12, begitu ya. Nah, otomatis nilainya juga akan berbeda. Gitu. Jadi kalau misalkan ini dapat yang sulit-sulitnya, maka nilainya akan lebih besar daripada yang
si B, misalkan dapatnya yang lebih mudah-mudah begitu. Oke ya, paham di sini? Nah, jadi itulah sistem IRT. Nah, nanti kalau misalkan ada tryout di lembaga yang lain begitu ya, IRT-nya asli atau enggak, gampang ngeceknya. Lihat aja jumlah soal yang dijawab oleh siswa. Misalkan siswa A jawabnya 50 begitu ya. Misalkan gitu ya. Siswa A jawabnya 50, siswa B jawabnya 50 juga gitu ya. Misalkan 50 soal betulnya gitu ya, 50 soal betul. Nah, 50 soal betul, maka lihat nilainya sama apa enggak. Kalau misalkan sama-sama 600 misalkan, ya itu berarti IRT-nya palsu. Begitu. Karena mustahil 50 soal ini akan sama jawabnya. Itu sangat-sangat mustahil. Gitu ya. Jadi kalau misalkan 600 gitu ya, nilainya sama, jumlah soalnya sama, nilainya sama, maka itu IRT-nya palsu. Begitu. Tapi kalau misalkan berbeda, nah itu berarti asli karena tergantung tingkat kesulitan dari tiap soal yang dijawab. Jadi gampang untuk mendeteksi lembaga tryout gitu ya yang IRT-nya atau asli atau palsu begitu ya. Nah, jadi bisa dilihat dari ini. Karena beginilah gitu ya kondisi real di lapangan. Kalau misalkan beda menjawab, maka nilainya juga akan berbeda walaupun jumlah soal yang dijawabnya sama begitu ya. Tetap nilainya akan berbeda tergantung kita menjawabnya soal nomor berapa aja. Karena tiap soal punya kesulitan masing-masing begitu ya. Oke, paham di sini? Jadi seperti itu untuk mengecek asli atau enggak. Oke, nah berikutnya adalah kita lihat di sini. Ini jumlah mata pelajaran yang lulus di PTN Saintek gitu ya. Berdasarkan siswa-siswa yang lulus. Nah, ini adalah anak-anak wangsit yang lulus di PTN begitu ya. Oke, gimana sih anak wangsit belajar minimalnya begitu ya? Pengen masuk FK gitu ya, pengen masuk teknik, pengen masuk yang lain-lain begitu. Gimana cara belajarnya gitu ya? Berapa soal yang harus kita jawab begitu. Oke, karena kita konsepnya adalah belajar minimal dan hasilnya maksimal, maka kita nggak perlu harus pintar, kita nggak perlu harus menjawab semua soal. Jadi berdasarkan tahun pengalaman sebelumnya gitu ya, yang menjawab soal itu yang nggak banyak begitu yang betulnya. Oke, misalkan kita mau kedokteran USU begitu ya. Nah, ini adalah pengalaman siswa yang masuk ke kedokteran USU gitu ya. Berdasarkan surveinya Wangsit dan ini adalah siswa-siswa Wangsit begitu. Nah, matematikanya ada 4, betul 4. Biologinya betul, fisikanya betul 4. Kimianya betul 10. Biologinya betul 11. Nah, coba kita pikirkan. Fisika betul 4, gitu ya. Berarti kan kita cuma butuh 4 bab. Oke, paham ya di sini? Atau mungkin butuh 2 bab kalau misalkan belajar buku Wangsit. Misalkan kita belajar kalor, gitu ya. Belajar kalor itu keluar 2 bab, 2 soal. Terus kita belajar yang lain, misalkan ya, belajar tentang cermin, gitu ya. Belajar tentang cermin itu 1 soal. Terus belajar yang lain, misalkan, gitu ya. Contohnya misalkan kita belajar kinematika, gerak lurus, begitu ya. Itu keluar juga 1 soal. Jadi udah 4 soal. Jadi 3 bab kita udah dapat 4 soal. Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik ngejawab belajar dari video YouTube yang Om Jer upload gitu ya. Insya Allah bisa dapat cuman target 4 doang begitu ya. Apalagi ini matematika 4. Om Jer udah banyak upload gitu ya. Lebih daripada 4 bab di YouTube. Begitu. Ya otomatis kalau misalkan untuk dapetin USU ya ini gampang banget. Begitu ya. Oke? Paham di sini? Nah, kita lihat di sini. Misalkan kita mau Unsri, ya kita lihat pengalaman yang dapat di Unsri. Fisikanya 3, ya Allah, gampang banget 3, begitu ya. Nggak perlu pinter, begitu. Kita cuma butuh strategi. Itulah kenapa Wangsit nggak banyak materinya. Ngapain materi banyak-banyak tapi nggak menguasai, begitu. Cukup materi sedikit tapi kita menguasai dan kita bisa jawab soal.
begitu. Oke ya, itulah konsep mengapa wangsit gitu ya, konsepnya belajar minimal, hasil maksimal. Nah, kita lihat di sini UI misalkan. Om, saya mau pendidikan dokter UI. Ya udah, kita lihat yang lulus ke dokter UI, kan simpel begitu ya. Yang lulus dokter UI misalkan di sini kita lihat dari pengalaman biologinya betul 5. Waduh, gampang banget 5 kan? Nah, adik-adik tinggal pilih-pilih aja bab yang gampang-gampang di biologi yang sering keluar. Gitu. Lihat kisi-kisinya yang ada di belakang buku wangsit. Begitu, ya. Jadi, yang sering keluar, yang gampang-gampang, yang hafalannya enggak banyak, gitu ya. Nah, kuasai itu. Jangan yang banyak jangan yang banyak bahasa-bahasa ilmiahnya dikuasai, begitu ya. Enggak perlu, tinggal pilih-pilih aja biar dapat 5 itu bagaimana caranya, kan begitu. Nah, terus di sini kimianya 13. Oke, kimia 13 itu gampang banget karena kimia itu gampang-gampang ya. Fisikanya 9, matematikanya 6. Wah, ini nggak terlalu sulit rupanya ya untuk masuk ke pendidikan dokter UI. Begitu. Silahkan adik tanya deh yang lulus ke FKUI gitu ya. Atau yang lulus ke UI. Pasti jawabannya sama. Nggak semuanya betul kok gitu ya. Nggak semuanya betul seperti itu. Ya, jadi itulah strategi. Nah, inilah alasannya kenapa Om Jer bisa lulus ke ITB gitu ya, dari orang yang nggak bisa apa-apa. Gitu ya, lulusnya ke FTTM gitu ya. Ini passing grade-nya tinggi. Gimana caranya? Ya inilah gitu ya. Untuk masuk ke FTTM ITB itu berapa? Gitu ya, soal yang harus dijawab. Jadi tanya kepada kakak-kakak kita gitu ya. Jadi waktu itu Om Jer tanya gitu ya. Oh, untuk dapat FTTM ITB itu hanya betul sekian. Oh, berarti saya nggak perlu jawab banyak soal dong. Yang penting memenuhi soal tersebut begitu. Nah, si ini aja lulus, ya berarti saya bisa lulus dong begitu ya. Berarti artinya apa? Kita nggak perlu belajar semua bab dong. Nah, itulah yang Om Jer lakukan dulu. Begitu. Oke. Nah, jadi dari pengalaman Om Jer ini banyaklah gitu ya. Orang-orang membuat strategi yang sama begitu. Oke. Kita lihat di sini misalkan masih belum sanggup misalkan gitu ya. Saya belum sanggup kalau misalkan kimia matematika IPA-nya 6 gitu ya. Terus fisikanya 9, 13 ya, berarti kita turunin. Yang penting dapat UI kan begitu. Yang penting dapat UI. Nah, misalkan gitu ya. Saya ngambil fisika UI gitu atau kimia UI. Lihat matematikanya, dapat kimia UI, matematikanya 2. Ya Allah, gampang banget. Gitu kan? Cuman 2 soal gitu ya. Jadi adik-adik ini cuma jawab 2 soal doang gitu ya. Gampang banget matematika IPA-nya ya. Terus apalagi? Fisikanya 5 soal. Ya udah gampang banget begitu ya. Ini juga sama nih. Yang masuk ke fisika. Fisikanya 3 soal. Begitu ya. Jadi, nah ini juga bisa menjadi informasi yang beredar tentang kalau misalkan kita ngambil fisika maka fisikanya harus gede gitu ya. Kita ngambil kimia maka kimianya harus gede begitu ya. Nah, inilah gitu ya, fakta inilah yang menunjukkan bahwa di sini dapatnya fisika tapi fisikanya kecil begitu. Ya. Jadi artinya apa? Informasi itu hoax begitu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan data yang benar gitu ya, nah kita bisa menjawab itu semua bahwa itu adalah hoax. Misalkan saya mau ngambil ekonomi UI gitu ya. Maka ekonominya harus gede. Ya enggak gitu ya. Jadi fakta-fakta yang ada enggak seperti itu. Oke ya, jadi kita jangan melihat informasi-informasi yang enggak benar gitu ya, tanpa data begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan data, ya insya Allah kita akan bisa lihat dengan jelas begitu ya. Nah, kita lihat di sini gitu ya, teknik sipil. Wah, teknik sipil kan fisikanya harus kuat. Nah, di sini fisikanya 2. Aduh, 2 ya ampun gampang banget 2 ya. Gitu. Teknik material juga sama gitu ya. 2 fisikanya ya gampang banget ya. Nggak usah panik, nggak usah itu ya. Nah, jadi tetap gunakan strateginya supaya itu. Nah, ini misalkan untuk yang masuk ke ITB juga sama. Silahkan disimak gitu ya. Adik-adik mau masuk kemana begitu ya. Nah, jadi oke, next berikutnya. Nah, kita lihat di sini kalau misalkan mau masuk Unpad gitu ya.
Nah, kalau masuk yang lain-lain gitu ya, Om Jer ambil yang passing grade-nya tertinggi aja gitu. Jadi kalau misalkan adik-adik targetnya misalkan UGM seperti ini, ya otomatis kalau misalkan mau masuk teknik gitu ya, mau masuk pertanian atau mau masuk yang lain, insya Allah ya dapat lah gitu kan. Kedokteran aja dapat, masa teknik nggak dapat, kan begitu ya. Jadi dari passing grade yang tertinggi gitu ya, Om Jer tuh. Nah, nanti kalau misalkan ada targetnya kedokteran, insya Allah teknik atau yang lainnya FMIPA gitu ya, pertanian itu insya Allah dapat begitu ya. Jadi targetnya adalah kita targetnya tinggi begitu ya, untuk UNES dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, jadi ini adalah berdasarkan pengalaman siswa-siswa yang lulus di PTN, jumlah betulnya berapa. Jadi masuk UTBK itu apa namanya, masuk SBMPTN, ujian SBMPTN itu nggak semenakut yang kita, nggak menakutkan lah gitu ya, seperti yang kita bayangkan. Ya, kalian lihat juga pembahasan-pembahasan dari Om Jer gitu ya, di YouTube juga gitu ya, soal-soalnya nggak sesulit yang kita bayangkan gitu ya. Karena apa? Karena konsepnya adalah belajar minimal kita kuasai dan hasilnya tetap maksimal, bisa menjawab soal-soal yang banyak begitu ya. Oke. Nah, next ini untuk materi sosum. Untuk materi sosum kita lihat di sini jumlah permata pelajarannya. Misalkan saya mau masuk UI Om gitu ya. Gitu, mau masuk UI, gimana caranya? Ya kita lihat aja. Nah, kita mau masuk apa? Begitu ya, ilmu komunikasi UI. Nah, kita lihat di sini sejarahnya 4. Ya Allah, gampang banget 4 kan belajarnya. Terus geografinya 3 di sini gitu ya, ilmu politik, ilmu administrasi itu kan. Ya gampang banget dah gitu ya. Nggak sulit pokoknya. Ilmu psikologi Om, saya mau masuk psikologi, lihat di sini geografinya 4. Nah, ini buat yang lintas jurusan gampang banget kalau ngejawab soal-soal kayak gini gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini psikologi ekonominya 12 begitu ya, sosiologinya 9, geografinya 4 begitu. Oke ya. Nah, jadi adik-adik bisa lihat di sini kalau misalkan yang mau masuk akuntansi gitu ya. Berapa sih gitu dari pengalaman kakak-kakak kita yang lulus ya seperti ini nilai betulnya. Begitu. Oke, paham ya? Nah, silahkan disimak sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalkan enggak ada, nah Om Jer di sini ambil yang passing grade-nya tertinggi gitu ya. Sehingga kalau misalkan adik-adik passing grade-nya targetnya yang rendah, berarti dengan target yang tinggi insya Allah bisa dapat begitu ya. Jadi tetap targetkan yang tinggi. Sehingga pilihan keduanya udah pasti lulus. Begitu ya. Oke, paham di sini? Berikutnya adalah ini ya. Jadi kalau misalkan mau masuk ITB, ini anak IPS gitu ya, di FSRD atau di SBM begitu. Terus mau masuk Unpad ya, mau masuk yang lainnya gitu, ini Om Jer ambil yang tertingginya. Nah, jadi nanti bisa adik-adik konversi sendiri kalau misalkan untuk jurusan-jurusan yang passing grade-nya rendah begitu ya. Artinya apa? Kalau kita targetnya tinggi gitu ya, yang rendah otomatis pasti dapat kan begitu. Itu logikanya. Oke ya. Next. Strategi belajar minimal dan hasil maksimal. Nah, ini gitu ya. Belajar minimal, kita harus tahu gitu ya, realitanya jumlah bab tiap mata pelajaran itu sekitar 24 sampai 36 bab. Tergantung mata pelajarannya. Kalau matematika kan 24 bab begitu ya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita harus belajar semua bab? Begitu. Ya kan? Apakah belajar semua bab? Ya enggak gitu. Kenapa? Kita lihat realitanya di UTBK cuman keluarnya 15 soal. Kan begitu. Kalau satu soal itu satu bab, jadi berapa bab kalau misalkan 15 soal? Ya 15 bab. Begitu ya. Artinya apa? Berarti kalau misalkan matematika 24 bab begitu ya, berarti ada yang enggak keluar, berarti ada 9 bab yang enggak keluar kan begitu. Oke, paham? Apalagi kalau misalkan ekonomi gitu ya, geografi kan babnya banyak. Begitu. Oke ya, paham di sini? Nah, jadi kita nggak perlu belajar semuanya. Nah, oleh karena itu, karena ada bab yang nggak keluar, maka kita harus cari-cari bab yang sering keluar. Nah, untuk itulah buku Wangsit hadir. Kenapa banyak gitu ya orang gitu ya menggunakan buku Wangsit, bukan buku yang lain. Begitu.
Karena inilah realitanya, kita belajarnya minimal sesuai dengan kondisi kondisi budaya orang Indonesia gitu ya. Pengennya yang pasti-pasti gitu ya. Belajarnya ini pasti keluar materinya bisa jawab, kan begitu. Nah, jadi sesuai dengan ekspektasi kita, itulah kenapa banyak buku wangsit. Dan juga gitu ya, untuk lulus SBMPTN di sini dari berbagai pengalaman siswa yang lulus tidak perlu harus menjawab 15 soal kan. Nah, kita lihat yang kemarin, apa yang ini gitu ya, yang sebelumnya. Ini kan, artinya apa? Kalau misalkan kita mau dapetin 7, misalkan SBM ITB, ekonomi 7, ya berarti kita cukup gimana caranya dapetin 7 soal. Artinya apa? Ya enggak 15 bab juga gitu ya. Kalau satu bab ada satu soal ya berarti 7 bab, kan begitu. Oke ya, paham di sini? Jadi kita sesuai dengan targetnya, itulah yang disebut dengan belajar minimal. Gitu. Itulah alasannya kenapa buku wangsit itu materinya enggak banyak. Seperti itu. Karena enggak perlu, gitu kan? Enggak perlu. Jadi buku wangsit hanya menampilkan materi yang sering keluar, materi yang sering yang dipakai, rumus-rumus yang dipakai di UTBK begitu. Oke ya, jelas di sini. Jadi kita cukup kuasai beberapa bab yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Dan jurusan yang kita pilih dan lulus, kan begitu. Nah, jadi artinya apa ini gitu ya? Sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan kan ada 24 bab. Kita butuhnya adalah misalkan matematikanya berapa sih, misalkan kan gitu ya. Di sini matematikanya misalkan kita butuhnya 2. Ya cari aja yang gampang kan gitu. Misalkan mau mengambil fisika Unpad kan gitu ya. Matematikanya 2 soal. Gitu. Berarti kita tinggal cari 2 bab yang gampang. Begitu ya, yang sesuai dengan kemampuan kita, yang gampang. Begitu. Dan jurusan yang kita pilih tadi, yang kita pilih itu jumlah misalkan matematikanya berapa, ekonominya berapa, misalkan kan begitu ya. Dan insya Allah lulus kalau misalkan strateginya benar-benar diterapkan dan tepat begitu ya. Oke, nah ini kisi-kisinya gitu ya. Misalkan kita ambil kimia gitu ya. Nah misalkan kita mau ambil apa nih gitu ya. Pendidikan dokter Unpad misalkan ya. Kimianya berapa? Kimianya adalah 10. Atau saya mau ngambil misalkan di mana nih, di ITS. Kalau ITS apa nih, informatika, kimianya 11, oke. Di sini UB, pendidikan dokternya adalah, dokter giginya adalah 3 ya. Pendidikan dokter gigi UB itu 3. Nah, kita lihat di sini kimia butuh 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan butuh 3 kimia, ya udah. Nih adik-adik cuma cukup jawab stoichiometri juga udah beres gitu ya. Butuh jawab larutan juga udah beres kan begitu ya. Ini udah 6. Begitu. Ya. Jadi adik-adik misalkan nguasai stoichiometri sama larutan itu udah 6 dapat. Begitu. Oke ya, paham di sini? Nah, begitu juga untuk ekonomi. Misalkan ini mata pelajaran ekonomi kita lihat gitu ya. Jadi kalau misalkan adik-adik menguasai pendapatan nasional, uang dan bank, ini 8 soal gitu. Ya kan? 8 soal. Jadi satu bab aja udah dapat 8 soal. Nah, ini buat yang lintas jurusan ini enak banget. Udah aja belajar ini begitu ya, udah dapat 8 bab. Jadi nggak usah semua bab begitu ya. Belajar ini juga nggak apa-apa, 1, 2 gitu ya. Permintaan penawaran, harga keseimbangan, elastisitas, ini bagi anak IPA begitu ya. Ini gampang banget. Ditambah dengan ini. Jadi cukup 2 bab, ini ada udah dapat sekitar 10 soal gitu. Itulah kenapa jadi mudah banget lintas jurusan kalau kita pakai strategi. Oke ya, paham di sini? Nah, jadi kalau misalkan ada yang nggak paham, silahkan tanya di kolom komentar ya. Sebutkan menit keberapa ya, kalau misalkan ada yang nggak paham. Oke, nah jadi inilah kisi-kisinya. Lengkapnya adalah ada di buku wangsit halaman terakhir. Begitu ya. Nah, jadi banyak juga gitu ya seminar-seminar yang make kisi-kisi dari buku wangsit begitu ya. Jadi ya karena inilah valid begitu. Oke, berikutnya. Nah, strategi menjawab sisa soal yang belum terjawab. Nah, tadi kan misalkan gitu ya, kita targetnya 10 soal, otomatis masih ada sisa 5 soal lagi gitu ya yang belum terjawab. Begitu. Jadi masih ada sisa 5 soal lagi yang belum terjawab.
Nah, kalau misalkan targetnya 5 soal, berarti kan ada 10 soal lagi yang belum terjawab. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus jawab, begitu ya. Tapi jawabnya nggak sembarangan, gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama adalah perhatikan opsi soal yang kita jawab. Misalkan kita jawabnya 10 soal, gitu ya. Nah, adik-adik periksa 10 soal itu, A-nya ada berapa? Misalkan A-nya adik-adik jawab 3, gitu ya. B-nya jawab berapa? Misalkan B-nya jawab 5, gitu ya. Atau misalkan B-nya jawab 3, C-nya jawab 2, misalkan gitu ya. Terus D-nya jawab 1, gitu ya. E-nya jawab 1, begitu. Nah, ini berarti dapat 10 soal kan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Nah, perhatikan opsi mana yang sedikit dijawab. Yang sedikit dijawab adalah misalkan D, begitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah tembak opsi yang sama pada sisa jawaban berdasarkan jumlah opsi yang paling sedikit yang kita jawab. Gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Kita sisa misalkan kan jawab 10 soal. Berarti kan 5 soal lagi nembak gitu ya. 5 soal lagi nembak. Nah, nembaknya adalah berdasarkan yang sedikit. Kenapa? Ini kan udah banyak begitu ya. Nah, bisa jadi gitu ya. Sisanya adalah yang lebih sedikit ini gitu ya. Kalau misalkan jumlah soalnya rata. Nah, 5 soal yang nembak ini adalah misalkan kita udah nggak bisa jawab lagi gitu ya. Kalau bisa jawab maka jawab. Tapi kalau misalkan udah ini adalah yang nggak bisa dijawab lagi, yang nggak bisa dihitung atau kita udah nggak tahu teorinya begitu ya. Nah, jadi kita nembak 5 soal, misalkan D semua begitu ya. Sisanya berarti D semua. Jadi sebanyak 5 soal. Ini udah pasti dapat begitu. Ya, pasti kejaring. Nah, kalau misalkan nembaknya asal, misalkan A, C, D, E begitu ya. Terus B misalkan, belum tentu dapat kalau misalkan kayak gini gitu ya. Belum tentu kejaring. Tapi kalau misalkan sama rata pasti kejaring. Begitu. Oke ya, paham di sini? Nah, itu untuk menambah soal gitu ya. Oke, nah berikutnya adalah kita lihat gitu ya, fakta dari kunci jawaban UTBK 2019 yang sainteknya. Gitu ya, kalau TPS sih hampir sebagian besar bisa jawab ya kalau TPS. Jadi nggak perlu Om Jar tampilkan gitu ya. Tapi kalau misalkan saintek gitu ya, itu kan banyak yang nggak bisa jawab begitu. Bagaimana trik nembaknya? Kita lihat dari pengalaman UTBK tahun 2019. Kunci jawabannya bagaimana sih? Oke, kita lihat dihitung. Di sini adalah matematika IPA ya. Ini MTK IPA, ini fisika, ini kimia, gitu ya. Ini biologi. Nah, coba adik-adik lihat di sini. Untuk kimia aja deh. Lihat B-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. B-nya 9 bro. Gitu ya. Tembak B dapat 9. Kan gitu ya. Lihat D-nya berapa kalau tembak D. 1. Gitu ya. 2, 3, 4, 5. Gitu ya. D-nya 5. Nembak D itu dapat 5. Kita lihat di sini gitu ya. Dari berbagai macam soal. Ini jarang banget yang A sama yang E gitu ya. Jadi lebih banyak adalah di B, C, sama D. Begitu. Oke. Nah, ini adalah strategi nembaknya. Begitu ya. Jadi, nembak juga ya kita butuh data. Begitu ya. Jadi, nggak asal nembak. Gitu ya. Jadi, kita lihat kunci jawabannya. Kunci jawabannya seperti apa sih? Begitu ya. Kunci jawaban seperti ini. Gitu. Nah, kita bisa menyimpulkan kalau misalkan mau nembak. Jadi jangan asal nembak begitu ya. Jadi nembak juga ada strateginya. Tapi ingat gitu ya. Ini kita lakukan untuk sisa soal yang belum dijawab ya. Tetap kita harus ada strategi dulu di awalnya. Yaitu kita harus kuasai dulu materinya. Beberapa bab sesuai dengan jurusan yang kita pilih. Jurusan yang kita pilih.
Nah, nanti gitu ya, sisa soalnya misalkan kita targetnya 10 berarti 5 soal lagi. Nah, 5 soalnya terserah nih mau nembak yang mana. Mau nembak B, C, atau D. Lihat dari pengalamannya begitu ya. Kunci jawabannya lebih banyak di opsi yang mana. Maka tembaknya adalah itu begitu. Oke ya, paham di sini? Jadi bukan berarti tembak semua D, bukan, tembak semua B, bukan, gitu ya. Sisa jawabannya adalah yang ditembak apa, begitu. Karena adik-adik harus bertarget dulu sesuai dengan jurusan. Nah, ini adalah untuk nambah-nambah doang, gitu ya, nambah-nambah jumlah soal yang betul, begitu. Jadi kalau misalkan targetnya 5, nah sisanya 10 nembak misalkan gitu ya, ada yang betul kan lebih daripada 5 kan begitu. Oke ya, next. Oke, berikutnya pengaruh sesi ujian pada nilai UTBK. Kita lihat di sini. Ini UTBK berdasarkan UTBK 2009, gitu ya. 2019 kita lihat di sini. Ini kita lihat nilai minimum tiap sesi, gitu ya. Tiap sesi dari tanggal 13 gitu ya sampai 21 April. Nah, di sini tiap 2 minggu begitu ya. Altempete mengeluarkan gitu ya pengumumannya. Oke, kita lihat sini nilainya. Kita dari tiap sesi. Dari tiap sesi itu berbeda-beda. Nilai minimumnya, lihat nilai minimumnya. Kita lihat di sini gitu ya. Faktanya di UTBK itu dari tahun 2019 itu soal-soal tersebar gitu ya, merata. Mau di grup gitu ya, mau di YouTube atau di yang lain begitu ya, tersebar merata. Nah, otomatis gitu ya, itu akan berdampak gitu ya. Logikanya nih ya, kalau misalkan soal tersebar, harusnya makin bagus dong nilainya gitu ya. Tapi faktanya enggak seperti itu. Kita lihat gitu ya, kemampuan penalaran umumnya gitu ya, makin turun. Loh, soal tersebar kok makin turun nilainya, kan begitu ya. Harusnya kan makin naik kan gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini nilai minimum ya, yang paling kecilnya. Kan logikanya harusnya nggak ada dong yang minimum gitu ya. Gitu. Nah, justru ini malah makin turun begitu ya. Nah, untuk kimia, untuk biologinya. Nah, begitu juga untuk sosum. Begitu. Nah, beda dengan ekonomi nih. Ekonomi berarti nilai minimumnya konstan gitu ya. Jadi artinya apa nih? Yang ekonomi itu berarti sesi-sesi berikutnya nggak ada yang lebih kecil. Sama seperti sosiologi, gitu ya. Ini nggak terlalu signifikan. Nah, berbeda dengan yang matematika. Di sesi awal, gitu ya. Di sesi awal yang paling kecilnya aja segini, gitu ya. Nah, sesi-sesi berikutnya, wah yang makin kecil, gitu ya. Ini makin kecil, begitu. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini. Oke ya. Jadi TPS di Sosum dengan TPS di Saintek juga berbeda, begitu ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, paham di sini? Jadi semua kurvanya adalah semakin turun. Harusnya gitu ya. Soal tersebar itu harusnya makin naik dong, begitu ya. Minimumnya makin tinggi gitu ya, atau seperti ini ekonomi atau sosiologi gitu ya. Artinya apa di sini? Datar gitu ya. Artinya nilai minimumnya adalah lebih tinggi. Gitu ya, karena ini adalah akumulasi gitu ya, dari sesi 1 sampai sesi berikutnya. Jadi hanya ini adalah akumulasi begitu. Tetap walaupun misalkan di akhir ini adalah akumulasi dari sesi pertama sampai sesi terakhir begitu ya. Jadi penilaiannya adalah tetap tiap sesinya begitu. Oke ya. Nah, berikutnya nilai maksimumnya. Logikanya kalau soal tersebar otomatis begitu ya, nilainya makin naik dong gitu ya, maksimumnya kan. Kenyataannya enggak ada yang naik gitu, jadi naiknya pada saat sesi ketiga nih gitu ya. Jadi ini adalah sesi tengah nih. Nah, ketika sesi tengah itu naik gitu ya, tapi setelah itu enggak ada yang naik. Artinya apa di sini gitu ya, sesi akhir ini enggak ada yang lebih besar daripada sesi ketiga begitu, karena sesi berikutnya itu ada hanya akumulasi gitu ya. Jadi sesi berikutnya ini nggak ada yang lebih besar daripada sesi ketiga gitu ya. Artinya di sesi ketiga gitu ya, di sesi berikutnya ini nggak ada
apa ya, nilai maksimum yang lebih besar daripada sesi ketiga, karena ini adalah akumulasinya. Jadi dari sesi pertama, sesi berikutnya terus diakumulasi begitu. Oke ya. Nah, paham di sini? Jadi berdasarkan data begini gitu kita bisa jelas seperti itu. Oke. Nah, kita lihat di sini bobot nilai tertinggi di UTBK berdasarkan tahun 2019. Gitu ya. Nah, jadi nanti adik-adik mana nih yang harus banyak dikuasai? Ya kita lihat bobot yang tertingginya. Misalkan untuk TPS gitu ya. Untuk TPS anak IPA gitu ya. Nah, ini anak IPA gitu ya. Ini anak IPA. TPS yang paling tinggi adalah di penalaran kuantitatif. Begitu ya. Sama kemampuan bacaan menulis. Tapi di sini hampir rata lah ya. Jadi nggak terlalu beda signifikan gitu ya. Nah, di matematika mana yang bobot paling tinggi? Apa di sainteknya? Di sainteknya bobot yang paling tinggi adalah di IPA. Di matematika IPA ini ya. Jadi 1123 gitu. Jadi ini bobotnya tinggi banget gitu ya ketimbang yang lain ya, ketimbang biologi. Biologi 1000 gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, bagaimana dengan IPS? Nah, kita lihat IPS. Wow, gitu ya. Kuantitatifnya lebih tinggi daripada anak IPA. Kenapa? Ya karena banyak yang nggak bisa jawab gitu. Makanya di sini kemampuan kuantitatifnya tinggi bangetnya. Jadi nanti anak IPS nih wajib kuasai kuantitatifnya. Karena sebagian besar anak-anak IPS pada nggak bisa jawab kan. Nah, ini adalah kesempatan kalian. Nah, ini juga kesempatan untuk yang lintas jurusan. Begitu. Untuk mengambil ngumpulin poin. Begitu. Oke ya. Nah, kita lihat di sini sosumnya ada matematika, sosum. Nah, nanti ini masuk ke TPS. Gitu ya. Jadi matdas. Nah, otomatis di sini gitu ya. Bobotnya pasti tinggi. Begitu. Karena anak-anak IPS kebanyakan nggak menargetkan matematika IPS gitu biasanya gitu ya. Jadi di sini kesempatan kalian nih wajib tonton channel Wangsit Om Jero gitu ya untuk melihat bab-bab yang harus dikuasai begitu ya. Tonton supaya bisa ya, supaya nilainya gede begini ya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang lainnya yang tertinggi adalah ekonomi begitu ya. Tapi yang nggak terlalu signifikan karena hampir sama. Yang lainnya adalah 900-an maksimumnya. Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian tryout juga nilainya misalkan sampai 1200 ya itu udah ngawur tryoutnya begitu ya. Jadi kalau misalkan adik-adik tryout nilainya di atas 900 atau bahkan nyampe 1200 itu tryoutnya ngawur gitu ya. Berarti nggak pakai IRT. Gitu. Karena realitanya adalah seperti ini gitu ya. Nggak ada nyampe 1200, bahkan 1000 aja nih nggak ada gitu ya. Apalagi TPS misalkan nyampe 1000 misalkan kan gitu ya. Wah, itu udah ngawur banget ya, udah ngaco deh ya. Gitu. Oke ya. Nah, jadi di sini faktanya realitanya adalah seperti ini begitu. Oke, berikutnya ini adalah nilai TPS UTBK tahun 2020. Wow, begitu ya. Kita lihat di sini kemampuan kuantitatifnya maksimumnya adalah 744. Terus PBM-nya 732. Wow, lebih kecil daripada tahun kemarin ya. Tahun kemarin masih tinggi. Kita lihat di sini ya. Gitu, nilai maksimumnya adalah masih 800-an. Gitu ya. Terus untuk IPS-nya juga dulu nyampe 1000 kan? Gitu. Tahun ini luar biasa gitu ya. Tahun 2020 luar biasa gitu ya nilai maksimumnya. Gitu. Nilai maksimumnya rendah banget kan? Kenapa? Apakah soalnya sulit-sulit? Ya enggak gitu ya. Kalau misalkan seperti ini berarti siswanya pada banyak jawab, bisa menjawab begitu ya. Karena bisa menjawab otomatis bobotnya jadi rendah. Makanya nilainya sedikit, nilainya kecil gitu ya. Karena bobotnya rendah. Jadi banyak yang jawab gitu ya. Jumlah soal yang dijawabnya banyak dan banyak yang betul juga siswa-siswanya sehingga bobotnya rendah. Akibatnya adalah nilainya kecil-kecil begitu ya, nilainya turun. Jadi bukan berarti kita jawab banyak, nilainya gede sampai 1200. Wah, itu udah ngaco gitu ya. Nggak mungkin, mustahil gitu ya. Jadi seperti itu. Oke ya, paham di sini? Nah, jadi itulah faktanya ya di UTBK. Jadi kita perlu strategi. Oke, nah ini fakta UTBK gitu ya. Mulai tahun 2019 mulai
2020 juga gitu ya. Kita lihat di sini bobot IRT-nya gitu ya berdasarkan analisis Om Jero gitu ya. Yang pertama adalah bobot nilainya gitu ya. Bobot nilainya adalah makin rendah. Kenapa? Seiring dengan penyebaran soal yang makin banyak di internet, di grup-grup atau di mana begitu ya, di forum-forum begitu ya. Nah, jadi di sini bobot soalnya gitu ya. Nah, penyebaran soalnya makin banyak begitu otomatis akan berdampak pada bobot nilai IRT-nya juga makin rendah. Kenapa? Karena siswa-siswa pada bisa jawab begitu. Nah, bagaimana dengan kondisi kita gitu ya? Nah, kalau kitanya belajar gitu ya, maka nilai kita itu akan konstan mau di sesi berapapun. Gitu. Jadi tetap belajar. Gitu ya. Tetap kuasai konsepnya, tetap kuasai materinya. Begitu. Soal yang tersebar di sini kita kuasai konsepnya. Walaupun tersebar belum tentu keluar di sesi berikutnya gitu ya. Nah, adik-adik bisa lihat di buku Wangsit begitu ya. Jadi di sesi 1, 2 gitu ya. Nah, di situ berbeda soal-soalnya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Nah, oke. Jadi walaupun soal tersebar begitu ya, tetap soal yang keluar yang akan adik-adik kuasai itu berbeda begitu ya, yang akan adik-adik jawab nanti. Jadi nggak akan sama gitu ya. Nah, jadi itulah. Nah, kalau misalkan siswanya yang belajar, otomatis nilainya ya akan segitu mau sesi berapapun. Ini akan sama tetap kalau siswa yang belajar. Jadi mau di sesi awal, mau di sesi tengah, mau di sesi terakhir gitu ya. Kalau emang kemampuannya 700, mau di sesi manapun nilainya akan 700 begitu. Kalau misalkan nilainya 800, mau di sesi manapun tetap akan 800 kalau kitanya benar-benar belajar begitu. Cuman bedanya apa gitu ya? Bedanya adalah mungkin kalau di sesi awal begitu ya, di sesi sini misalkan nih adik-adik jawab soalnya sedikit. Soal sedikit yang terjawab begitu ya. Sedikit yang terjawab. Oke ya, jadi soal sedikit yang terjawab. Tetapi bobotnya tinggi gitu. Paham ya? Otomatis nilainya ya segitu. Kalau 700 ya 700 begitu ya. Kalau 600 ya 600. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di sesi akhir ya otomatis apa? Nah, nanti di sesi akhir dengan adanya penyebaran soal gitu ya di internet dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini nanti adik bisa jawab banyak. Gitu ya. Jawab banyak soal. Kalau orang yang belajar gitu ya, kalau orang yang belajar banyak jawab soal gitu ya. Bobotnya rendah. Endingnya tetap. Kalau misalkan adik kemampuannya 700 ya tetap 700 begitu. Cuman bedanya seperti itu. Jadi di awal soal yang dijawabnya sedikit gitu ya, tapi bobotnya tinggi. Di akhir soal yang dijawabnya banyak, bobotnya rendah. Endingnya tetap sama IRT-nya begitu ya. Nah, itu bagi siswa yang belajar. Nah, yang menakutkan itu adalah siswa yang malas atau yang nggak belajar. Kalau misalkan di sesi awal mungkin bisa dapat tinggi gitu ya. Kalau dapat sesi akhir, kalau nggak belajar tetap akan rendah begitu ya. Apalagi kalau nggak bisa jawab ya. Kalau nggak bisa jawab ya nggak mungkin lah. Mau sesi berapapun juga nilainya tetap rendah kalau nggak bisa jawab begitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan dengan penyebaran soal gitu ya. Karena tetap soal-soal yang kita kerjakan akan berbeda dan belum tentu bisa jawab juga begitu ya. Kecuali bagi kita yang belajar. Oke ya. Jadi tetap kita harus belajar dan tetap tonton Wangsit Om Jero gitu ya, untuk menguasai konsep-konsepnya begitu. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah distribusi peminat dan daya tampung di SBMPTN 2020 kemarin begitu ya. Nah, ini bagi yang nilainya tryout-nya di atas 600 begitu ya, yang TO-nya lebih dari 600 silahkan pilih PTN-PTN yang di sini begitu ya. Jadi di sini peminatnya banyak banget gitu ya, daripada daya tampung. Ini daya tampungnya sedikit gitu ya, ini peminatnya banyak begitu ya. Oke, nah ini harus kita perhatikan. Jadi untuk yang nilai tryout-nya di atas 600 gitu ya. Nah, jadi seperti itu, ini bisa dipilih.
Nah, ini boleh pilihan-pilihan pertama gitu ya untuk ngambil PTN yang di sini. Nah, berikutnya adalah ini juga masih di atas 600 gitu ya. Yang TO-nya masih di atas 600. Oke, kecuali yang di sini gitu ya. Mulai dari mungkin sini gitu ya, walaupun peminatnya banyak gitu ya. Mulai dari unut ya gitu ya. Mungkin walaupun peminatnya banyak gitu ya, tapi mungkin yang TO-nya kisaran 600 sampai 550 sampai 600. Boleh pilih PTN yang di sini gitu ya. Kalau yang IPB, ITB itu yang TO-nya di atas 600. Ya, atau untuk yang pilihan pertama gitu ya. Jangan pilihan kedua gitu. Oke. Terus berikutnya, nah ini kalau misalkan kalian yang TO-nya masih di bawah 500 ya, TO-nya lebih rendah daripada 500, ambil ini, udah pasti lulus lah ya. Begitu. Kita lihat di sini antara peminat dengan daya tampung sama begitu ya. Ini sama gitu ya. Itu hampir sama lah ya. Nah, ini udah pasti lulus lah ya. Jadi bagi yang nilainya masih kecil-kecil, pilihlah PTN-PTN ini gitu ya, untuk pilihan 2 gitu ya, untuk pilihan kedua. Nah, silahkan ambil PTN ini kalau yang nilainya masih di bawah 500, udah pasti lulus. Misalkan nilainya 300, waduh nggak bisa kemana-mana begitu ya. Kalau 300 ini nggak bisa kemana-mana, maka pilihlah PTN ini gitu ya, udah pasti lulus begitu. Oke ya, paham? Jadi wajib lulus nilainya berapapun gitu ya. Insya Allah gitu ya. Nggak ada istilah salah jurusan bagi Om Jero gitu ya. Salah jurusan bukan berarti salah masa depan. Begitu ya. Semuanya tergantung pada mindset kita. Itu yang paling penting ya. Mindset kita. Mindset kita lah yang bikin kita sukses ya. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk yang nilainya di bawah 500 gitu ya. Yang di bawah 500 untuk sesi pilihan kedua. Kita lihat di sini misalkan kayak USN gitu ya. Wow gitu ya. Dia tampungnya banyak, peminatnya dikit, ini udah pasti lulus banget gitu ya. Nah, jadi ini juga sama gitu ya. Unimo sama Unipa gitu ya. Dia tampungnya lebih banyak daripada peminat. Ini udah pasti lulus. Begitu ya. Nah, next, strategi memilih jurusan di SBMPTN. Oke ya. Yang pertama adalah pilihan satunya, bebas. Sesuai dengan keinginan kita, boleh tinggi, boleh PTN favorit, boleh gitu ya. Pilihan satu bebas. Suka-suka kita. Nggak perlu berdasarkan passing grade. Walaupun passing grade-nya 500, pilihan satunya saya mau yang 720, boleh nggak Om? Boleh, silahkan. Gitu ya. Kalau misalkan passing grade saya 300, saya mau yang ITB 680, boleh nggak Om? Boleh, silahkan. Gitu ya. Jadi pilihan satu bebas. Nggak usah jadi beban. Gitu ya. Lulus nggak ada masalah. Gitu ya. Yang terpenting adalah yang kita pikirkan adalah pilihan kedua ini. Gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, pilihan kedua memiliki selisih passing grade minimal 50 poin dengan pilihan satu. Ya. Dan pilihan 2-nya wajib sesuai dengan nilai tryout. Misalkan nilai tryout kitanya adalah 580. Begitu. Maka kita harus nyari gitu ya, yang passing grade-nya 580 untuk pilihan kedua, di bawah 580 begitu ya. Yang pilihan keduanya. Biar apa? Biar lulus. Jangan maksain begitu ya. Dan selisihnya adalah 50 poin dari minimal ya, 50 poin. Kalau misalkan pilihan pertama kita adalah 650, maka pilihan keduanya adalah 600. Dan nilai ini adalah sudah masuk ke TO kita. TO kitanya udah nyampe. Jadi patokannya adalah tetap nilai tryout. Begitu ya. Nilai tryout kita berapa? 600. Maka kita bisa ambil yang 600 pilihan keduanya begitu ya. Pilihan pertamanya itu paling rendah adalah 650. Begitu. Cari yang 650, selisihnya 50 begitu ya. Oke. Paham di sini? Jadi patokannya adalah nilai tryout kita berapa. Nah, pilihan satunya itu bebas dinaikkan 50 poin dari pilihan kedua begitu.
Oke, next. Nah, ini kalau nggak lulus berarti kita harus siap dengan buku wangsit UTBK tahun 2022 begitu ya. Dan kita akan hadir dengan soal-soal yang sangat luar biasa di buku wangsit begitu. Oke. Nanti next kita tunggu buku wangsit berikutnya gitu ya. Oke, semoga sukses dan lulus SBMPTN. Mudah-mudahan semuanya lulus gitu ya, sukses dan masa depannya cerah gitu ya. Sekian dari Om Jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.